Ya bersyukur pada Tuhan atas segala sesuatunya. Terima kasih perayaan pujian penyembahan, pelayanannya yang luar biasa sehingga kita sungguh-sungguh diberkati. Siapa yang diberkati melalui pujian penyembahan, tepuk tangan yang meriah. Diberkati saudara yang ikut onset, saudara yang ikut online dimanapun berada, dalam kota, luar pulau, luar negeri, diberkati oleh Tuhan. Ya, saya percaya ini ibadah yang akan sangat memberkati. Ada satu yang ingin saya ingatkan lebih dulu, saudara. Minggu depan ada 3 hari KKR. Ada berapa, saudara? Ini melanjutkan seperti 10 hari KKR, saudara. Saya percaya, saudara, akan bangkitkan roh kita. Setiap kita akan dibangun luar biasa. Pak Jo juga datang sampaikan firman. Ya, Bu Nita juga datang menyampaikan firman, saudara. Ada juga Mas Yosi, Bu Susan, semua SGG akan bergabung. Ya, saya juga, Pak Samuel Dodi juga, sehingga sungguh-sungguh merupakan kebangunan rohani yang dahsyat, saudara. Pastikan saudara bisa hadir sehingga dibangun. Kalau bisa doa puasa, saudara, lebih baik lagi. Karena lapar dan haus akan Tuhan, saudara. Ya, juga kabar gembira tadi diumumkan juga mulai mulai bulan depan sudah ada pelayanan untuk ya kesehatan gigi oleh dokter-dokter gigi. Ada dokter yang mempersembahkan ya perangkat untuk alat-alat dokter gigi. Yang lain juga mensupport, saudara, sehingga semuanya bisa siap. Doakan terus dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi, saudara. Iya, saya akan sampaikan janji iman sampai 25 Juni ada 240.734.599. Ya, Tuhan sendiri akan terus berkarya dan bekerja di tengah-tengah kita. Sekarang kita akan dengarkan ya video kesaksian yang sudah disediakan media. Shalom keluarga Allah, perkenalkan saya Yosi Jendra dan istri saya Susan. Kami bersyukur karena kami bersama-sama dengan Pastor Obaja, Pastor Jonathan dan Pastor Nita Setiawan kami menggembalakan pelayanan keluarga Allah global. Dan sejak dulu kami menjadi jemaat keluarga Allah, bahkan melayani Tuhan bersama-sama, kami terus belajar untuk memiliki roh dan hati yang sederhana. Hati yang sederhana untuk selalu taat kepada firman dan tuntunan Tuhan. Dan juga hati yang sederhana bahkan mendukung kegerakan yang ada di gereja kita. Termasuk bahkan hati yang sederhana untuk mendukung penuh setiap rema yang Tuhan berikan kepada gereja kita melalui gembala sidang kita, yaitu Pastor Obaja dan Pastor Jonathan Setiawan. Puji Tuhan, sejak awal kami memberikan hidup kami, mempersembahkan hidup kami untuk sepenuh waktu melayani Tuhan. Sejak saat itu sungguh-sungguh kami merasakan bahwa semua yang kami punya dalam hidup ini datangnya dari Tuhan. Dan kami harus mengembalikannya. Kami merasa semua yang ada ini hanyalah milik Tuhan. Dan Tuhan layak untuk mendapatkan yang terbaik karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Di awal-awal ada panggilan, ada ajakan untuk kita memberikan taburan berupa persembahan, benih profetik, janji iman kepada Tuhan. Pada waktu itu yang paling berharga yang kami punya adalah rumah kami. Dan kami merasa dari dulu kita berdua selalu bersepakat bahwa buat apa kita ada dalam rumah yang bagus, tetapi rumah Tuhan tidak terbangun dengan bagus untuk menampung jiwa-jiwa diselamatkan. Dan akhirnya kami berdua berdoa bersepakat dan kami mempersembahkan rumah kami yang terbaik hanya untuk pekerjaan Tuhan. Dan gak hanya itu saja, kami punya mobil. Mobil kami juga berharga bagi kami karena rumah sudah kami persembahkan, adanya mobil. Tapi ternyata Tuhan juga memberikan rema yang sama bagi kami dan akhirnya kami juga mempersembahkan mobil kami kepada Tuhan. Kemudian kami juga diberkati dengan mobil lagi dan akhirnya itu lagi yang paling berharga yang kami punya dan kami persembahkan mobil kami kembali kepada Tuhan. Terus terjadi berulang-ulang karena memang apa yang paling berharga dalam hidup kami selalu bersepakat kami akan memberikannya kepada Tuhan. Karena Tuhan baik banget dalam hidup kami. Gak hanya rumah, mobil, perhiasan yang kami punya, semuanya kami persembahkan kepada Tuhan. Cincin nikah kami, perhiasan yang kami punya semua kami persembahkan untuk Tuhan. Dan gak hanya itu, ternyata juga
perhiasan anak-anak kami, tabungan-tabungan mereka, uang jajan mereka. Mereka juga melihat papa mamahnya mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, dan mereka meneladani kami. Mereka juga mempersembahkan apa yang terbaik yang mereka punya dalam hidup mereka kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa banget. Tuhan gak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu memelihara hidup kami. Bahkan keuangan kami sehat, kami tidak punya hutang, kami tidak punya tanggungan apapun. Dan benar-benar kemuliaan, anugerah demi anugerah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Anak-anak kami setiap sekolah mereka selalu mendapatkan beasiswa. Yang terakhir ini anak kami yang besar, dia dapat anugerah untuk melanjutkan kuliahnya di Hanse University Groningen, Belanda. Dan itu juga adalah kemuliaan dan anugerah yang sungguh-sungguh kami rasakan. Setiap kami menabur, kami tidak pernah bertanya atau menunggu kapan kami akan menuai, nggak pernah, karena selalu kami memberinya dari hati kami yang terbaik. Waktu untuk menuai adalah waktunya Tuhan, bukan untuk kami, karena kami memberinya hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan sungguh-sungguh Tuhan perhitungkan kami penuh sukacita. Apakah tidak ada ujian iman dalam perjalanan iman kami? Pasti selalu ada ujian, tetapi kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan begitu baik dalam hidup kami, dan Tuhan pasti selalu akan pelihara hidup kami. Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Jadi saat kita menabur, kita nggak pernah menunggu kapan kita menuai. Kami percaya semuanya itu datangnya dari Tuhan, dan Tuhan yang akan menentukan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Amin, amin. Amin. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari saudaraku, kita masuk bersama-sama dalam kegerakan janji iman untuk proyek keluarga Allah global ini, proyek kerajaan Allah. Dan mari kita bawa benih profetik kita yang terbaik dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa cinta kepada Tuhan dan cinta kepada rumah Tuhan. Percayalah, waktu kita menabur dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur, maka kita pasti menuai dan semuanya kita kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi saudara. Jadi Mas Yosi, Pak Susan itu dulu full time di Solo awalnya saudara. Lalu waktu Pak Jo merintis yang di Jogja, ya dia diajak untuk bantu yang di Jogja. Tadi seperti yang dia katakan, dia terus tekun, dia terus setia. Dia bahkan waktu pembangunan terus dia nabur sampai rumahnya diberikan, nggak mudah loh saudara. Dia kan full time, betul nggak saudara? Sampai mobilnya diberikan saudara. Anak-anaknya terinvitasi juga, ya tabungannya juga diberikan. Tapi kita dengar dari kesaksian tadi, Tuhan tidak pernah melalai. Tuhan tidak pernah menterlantarkan saudara. Dia terus dibawa naik, sekarang malah dia di Jakarta, dibawa pelayanan yang lebih lagi saudara. Itulah Tuhan kita. Ya Tuhan dikatakan kalau kita sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman, maka Tuhan akan bawa kita menjadi kepala, bukan ekor. Naik dan naik lagi saudara. Ya saya rasa itu luar biasa. Minggu yang lalu saya dengar kesaksian dari Bu Weber. Dia sudah ikut gereja kita sejak sebelum gereja masih persekutuan doa. Terus lalu sampai panggilan saya jadi hamba Tuhan gereja. Lalu sampai gedung Biskup Setar dibeli jadi gedung gereja. Sampai pembangunan ini juga. Semua rema yang dari Tuhan itu nyata-nyata digenapi. Jadi dia sangat mantap terus untuk mengikutinya. Sampai sekarang ya visi Rema global bangun ya pusat kegerakan Allah global itu dia tangkap sungguh-sungguh, karena dia menjadi saksi hidup sejak dari gereja ini ya belum berdiri saudara. Lalu waktu saya dengar kesaksiannya, saya ingat perkataan Daud, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Enggak pernah orang benar anaknya minta-minta, enggak ada. Nah saya juga merasa dulu saya muda, sekarang masih muda, tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Amin saudara. Ya itu luar biasa. Sekarang kita belajar firman Tuhan. Seri khotbah lompatan financial
Jadi sekali lagi Tuhan sedang mengajarkan bagaimana kita bisa mengalami lompatan dalam hidup kita. Khususnya ya tentang keuangan juga, saudara. Hari ini tema khususnya adalah menaklukkan Kanaan baru, saudara. Untuk supaya kita bisa menaklukkan Kanaan baru. Apa artinya, saudara? Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Artinya supaya kita bisa mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Nah itu bisa banyak yang sudah dijanjikan tentang pemulihan keluarga, kita bisa dapatkan. Yang dijanjikan tentang kesehatan yang prima, kita bisa dapatkan. Yang dijanjikan tentang pelayan berlipat ganda, kita bisa dapatkan. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Apapun yang dijanjikan termasuk pemulihan keuangan berkat Tuhan, kita bisa dapatkan. Ya janji tentang Roma tempat tinggal. Nah itu seperti itu, saudara. Jadi sekali lagi Tuhan sedang mengajarkan ya kita untuk mengalami lompatan ya keuangan. Dengan apa, saudara? Mendapatkan yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang belum, saudara, mengalami lompatan hanya bisa dapatkan. Yang sudah dapat, saudara, mengalami lompatan baru. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, saudara. Sebab bagi bangsa Israel mereka bisa mengalami lompatan, saudara, dalam hidup mereka saat mereka bisa mendapatkan tanah yang dijanjikan. Sebelum itu masih di padang gurun terus, saudara. Oh, waktu dapatkan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka mengalami lompatan hidup. Dapat lagi tanah yang berikutnya, mereka mengalami lompatan hidup. Dapat lagi tanah perjanjian yang dijanjikan, terus mengalami lompatan, lompatan, lompatan. Hidup senantiasa, saudara. Maka sekali lagi saja setiap saudara ya tangkap yang selama ini belum mengalami lompatan, saudara belajar. Dengarkan firman sungguh-sungguh supaya saudara mengalami lompatan, saudara. Ya dalam kehidupan, lompatan iman, saudara. Lompatan, saudara. Ya kehidupan saudara, lompatan di dalam ya kesehatan, lompatan dalam rumah tangga dan lain-lain, saudara. Saya percaya itu kerinduan dari Tuhan. Supaya setiap kita mengalami lompatan demi lompatan. Supaya setiap kita mengalami kemajuan demi kemajuan, saudara. Makin luas, makin besar, makin lebih lagi, saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem. Jadi mereka berhasil menjadi saksi di Yerusalem. Tapi tidak berhenti, ditambah lagi lompatan baru. Seluruh Yudea, saudara. Tapi juga enggak berhenti, tambah lagi lompatan baru. Samaria, saudara. Tapi enggak berhenti, terus saudara, lompatan baru. Sampai ujung bumi. Ya, saja setiap saudara senantiasa. Terus saudara, ada kemajuan, kemajuan, kemajuan. Sama orang tua, mesti ingin anaknya, kalau sudah playgroup TK, enggak berhenti. Oh ada kemajuan lagi SD. Oh sudah itu ada kemajuan lagi SMP. Oh itu ada kemajuan lagi saudara SMA. Oh ada kemajuan lagi mahasiswa S1 S2 dan seterusnya. Setiap jemaat, jadi jemaat ada kemajuan melayani saudara. Ya dimuridkan dan berlipat ganda. Semua saya lihat itu satu yang penting, satu yang luar biasa. Saya sendiri bersama semua SGG, kita dulu dari bawah, saudara, terus dipakai Tuhan lebih lagi, dipakai lebih lagi, dipakai lebih lagi, dipakai lebih lagi. Gereja kita dulu awalnya di rumah saya, lalu ada lompatan di depan ada mayam, saudara. Lalu ada lompatan lagi, saudara, gedung Biskup Setar dirubah, ada lompatan lagi. Sekarang gedung 4-5 ribu ya tempat duduk, saudara. Terus lompatan lagi, sekarang pusat kegerakan Roh Kudus, saudara. 20. Jadi terus ada lompatan, betul? Visi 1000 jiwa digenapi, jangan berhenti. 5.000 jiwa digenapi, jangan berhenti. 10.000 jiwa digenapi, jangan berhenti. 20.000, jangan berhenti. Terus berapa? 1 juta. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, kita akan belajar 3 rahasia mentaklukkan Kanaan baru, atau 3 rahasia mendapatkan yang
dijanjikan oleh Tuhan. Dapatkan lagi yang dijanjikan oleh Tuhan. Dapatkan lagi yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang pertama, berani nyebrang sungai Yordan menuju Kanaan baru. Harus berani menyeberang sungai Yordan. Karena sungai Yordan itu batas, saudara. Ya, batas mereka. Harus berani nyebrang. Baru di balik itu tanah perjanjian Kanaan. Yosua 1 ayat 1 sampai 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Jadi ini sedang ada peristiwa besar. Berfirmanlah Tuhan pada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang apa? Seberangi sungai Yordan ini. Seberangi sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan pada mereka. Dengan menyeberangi, mereka akan dapatkan negeri yang dijanjikan kepada mereka. Sudah, kepada orang Israel ini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan padamu seperti yang telah kujanjikan pada Musa. Sudah, itu satu perkataan luar biasa. Yosua ngalami saat itu peristiwa yang besar sekali bagi bangsa Israel. Perjalanan keluar dari perbudakan itu peristiwa paling besar. Kenapa? Musa mati. Pemimpin utama mereka mati. Pemimpin besar yang bawa keluar dari perbudakan Mesir. Yang lakukan mujizat-mujizat. Ya, laut Tiberia dibelah menjadi dua. Oh, banyak mujizat sekali. Mati. Jadi kalau sudah bisa ada dalam perjalanan itu peristiwa yang sangat besar atau paling besar selama perjalanan. Tapi sudah perhatikan, sekalipun mereka mengalami mungkin dianggap badai yang sangat besar, tapi saat itu justru kairos ya untuk Yosua, untuk bangsa itu masuk tanah perjanjian, dapatkan tanah perjanjian, dipakai oleh Tuhan untuk meraih perjanjian yang daripada Tuhan didapatkan. Sekarang itu sama, saudara. Kalau cerita COVID ini peristiwa paling besar dalam hidup kita, termasuk orang tua kita belum pernah mengalami selama hidup kita, orang tua kita peristiwa seperti saat ini. Wah, COVID, wah, pandemi, saudara. Ini merubah segala sesuatunya di dalam dunia ini. Peristiwa sangat besar, saudara. Tapi sekali lagi ingat, justru ini kairos ya. Tuhan akan lakukan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya terus katakan sejak dari awal, di balik COVID ada terobosan, ada breakthrough, ada kesempatan yang luar biasa sekali. Kalau kita bisa lihat, kita bisa masuk di situ, kita bisa mengalami. Justru ini akan jadi loncatan yang luar biasa, yang tidak pernah ada kalau keadaan biasa. Orang-orang tentu akan mengalami loncatan luar biasa. Saya mengalami resesi, saudara, ya di dunia Indonesia, ya berkali-kali. Pertama tahun 65, 66. Wah, itu ada goncangan besar, saudara. Setelah itu terjadi, saudara, perubahan. Keadaan banyak sekali. Orang-orang yang dulunya orang kuat, kalau enggak, ya bertahan pada guru. Orang baru muncul, saudara. Orang konglomerat baru muncul, saudara. 98 juga sama. Kita ngalami lagi. Mungkin saudara juga ngalami. Itu goncangan ekonomi bagi bangsa kita. Setelah itu saudara bisa lihat, perubahan banyak. Pengusaha-pengusaha yang enggak kuat jatuh, saudara. Tapi setelah itu muncul pengusaha baru, muncul konglomerat baru, muncul orang-orang baru. Orang yang dibangkitkan, baik di pemerintahan, baik di mana-mana, muncul, saudara. Dan satu yang luar biasa. Saya ajak saudara bisa melihat, ini kesempatan. Kalau saudara bisa melihat, saudara dapat dari Tuhan, saudara akan mengalami justru ini lompatannya luar biasa sekali. Iya, justru dahsyat luar biasa. Saudara. Masih ingat minggu yang lalu saya saksikan tentang Budi Munmun. Ya, saya pernah saksikan ya, karena itu layar jam 8.30 ya. Luar biasa sekali, saudara. Dia lakukan seperti tadi yang dilakukan ya Budi, Susan dan Yosi. Dia lebih lagi karena sejak awal sampai semua dananya, biaya untuk pernikahan saja dia lakukan, saudara. Tuhan itu setia. Ya, ternyata Tuhan buka jalan macam-macam lah ya. Akhirnya sebelum COVID sudah 27
cabang atau konter, saudara. Itu luar biasa. Tapi lebih hebat lagi, justru karena COVID, saudara. Justru karena pandemi, dari 27 jadi 63, saudara. Itu lompatan yang luar biasa. Itu fakta. Oh, kalau saudara perhatikan, oh, jemaat kita banyak mengalami seperti itu, saudara. Ada belajar, harus mulai tangkap itu, saudara. Ini kesempatan lompatan saat ada peristiwa badai besar. Tapi prinsipnya harus berani nyebrang Sungai Yordan. Saya ulangi, prinsipnya harus berani nyebrangi Sungai Yordan. Saat itu ya bisa saja mereka berkata, sudah tidak usah nyebrang Sungai Yordan, di sini saja juga bisa hidup kok. Sudah tidak apa-apa, mapan di padang gurun, saudara. Nah, sudah sekian lama kok, sudah sama saja. Ngapain repot-repot? Wah, harus berjuang lagi, harus terobos lagi, harus nyebrang sungai lagi, harus perang lagi. Sudah ada orang mapan dengan padang gurun, mapan dengan ya keadaannya sekalipun belum terlalu berarti. Kalau itu, saudara, harus diterobos. Kalau tidak, nggak pernah akan mengalami lompatan yang dahsyat. Saya tidak tahu setiap saudara, kalau saudara punya hati seperti itu, saudara jebol, saudara berani nyebrang, saudara berani lakukan hal yang baru, saudara. Sebab dunia ini sudah berubah semua. Kalau kita nggak berani nyebrang, ya lakukan hal yang baru, paradigma yang baru, langkah yang baru lagi, berjuang lagi, saudara nggak akan bisa mengalami. Ya, jadi harus berani. Termasuk yang masih muda-muda, termasuk yang tua tapi muda, yang anggap tua, saudara saya. Wes cukup Pak, sudah 50, sudah 60, sudah 70, enggak. Waktu umur 70 Tuhan masih beri saya visi, saudara, bangun pusat kegerakan yang daripada Roh Kudus, saudara. Jadi saja berani, saudara. Tanpa itu enggak bisa ngalami lompatan. Ya, Tuhan ingin kita rindu. Tapi juga bukan hanya malasnya, enggak maunya, tapi juga berani, saudara. Kenapa? Di sana itu, saudara, mungkin wah harus perang, hadapi raksasa loh, saudara. Kalau enggak berani ya enggak bisa, saudara. Ya merasa kita ini apa? Hanya belalang diinjak mati. Harus berani keluar dari keterbatasan. Mungkin karena merasa enggak punya modal. Ya, mungkin merasa enggak punya kepandian, enggak punya titel, enggak punya ijazah. Mungkin merasa enggak punya pengalaman, enggak punya ini itu. Saudara, semua kesaksian sama. Kalau saudara ingat lagi kesaksiannya Budi Munbun, dia sama. Waktu dia buka stik, dia belum pernah ya buka seperti itu, belum punya pengalaman. Tapi sekali lagi Tuhan bisa berkarya dengan caranya Tuhan. Kalau Tuhan beri hikmat, itu sudah luar biasa sekali, saudara. Bukan tergantung kita, tapi tergantung Tuhan. Kita boleh nggak bisa, Tuhan bisa memberi kepandaian. Kita boleh tidak mampu, Tuhan bisa memberi kemampuan, saudara. Jangan dibatasi dengan kondisi kita. Tuhan ingin kita mengalami terobosan, lompatan, lebih daripada keadaan kita. Saya pendidikan juga rendah karena sakit dulu, tapi nggak boleh ya menyerah, terobos itu, saudara. Supaya Tuhan bisa berkarya secara luar biasa. Seberangi Sungai Yordan, seberangi yang membatasi, saudara. Seberangi Sungai Yordan, teriak, seberangi Sungai Yordan, seberangi Sungai Yordan. Sekali lagi, seberangi Sungai Yordan. Saudara akan terus, saudara, mengalami breakthrough. Saudara akan mengalami terobosan yang luar biasa sekali, saudara. Karena saudara mulai melangkah, saudara. Dan saya percaya itu akan mendatangkan kasih karunia yang luar biasa. Kita sama, saudara. Contoh yang sekarang, wah proyek 20 liter, gimana? Itu melampaui keuangan kita, melampaui kemampuan kita. Betul, memang melampaui. Bisa enggak? Memang enggak bisa. Tapi Tuhan bisa. Amin, saudara. Ya, yang penting saya beritahu saudara, cari rema dari Tuhan. Jangan ngawur juga, saudara. Ambil ini renung rema Tuhan.
Ya ini kairos dari Tuhan. Cari yang dari Tuhan. Sampai saudara dapat rema Tuhan. Melangkah, jangan takut. Sudah dapat rema, melangkah. Maka akan ada penyertaan Tuhan. Maka akan ada pertolongan Tuhan. Maka ada mujizat Tuhan. Yang kedua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hatinya harus kuat, hatimu harus teguh. Yosua 1 ayat 6 dan 7. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang. Ya, mereka untuk diberikan pada mereka harus kuat, teguh hati. Karena Tuhan akan pakai kita, bawa keluarga kita, bawa bangsa kita, bawa orang-orang lain masuk tanah perjanjian. Dapatkan yang dijanjikan Tuhan. Harus kuatkan hatimu. Ayat ke-7 diulang lagi. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan apa? Sungguh kuat. Jangan aku kuat misalnya sekarang, jangan. Sungguh kuat. Saudara, sungguh teguh hatimu, tidak tergoyahkan, saudara. Artinya tidak tergoda, saudara, juga tidak sampai ketakutan. Ya, dengan sungguh-sungguh bertindaklah dengan hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan padamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung ya, kemanapun engkau pergi. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan goyah. Ya, teguhkan hatimu. Teguhkan hatimu. Kuatkan hatimu. Kuat, saudara. Kita berkata, hendaklah engkau kuat. Kuat karena apa? Kasih karunia. Ada kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Saya tidak tahu, saudara, keadaanmu saat ini. Mungkin ada yang lemah, yang goyah karena keadaan yang sedang saudara hadapi. Mungkin ada situasi, peristiwa, pengalaman yang berat bagi saudara. Sehingga saudara sudah mulai goyah, nggak teguh lagi. Hari ini Tuhan berkata pada saudara, biarlah engkau teguh. Kuatkan hatimu, kuatkan dan teguh hatimu senantiasa. Mungkin karena berita-berita yang dari luar buat saudara bingung, oh tidak mungkin. Ini krisis dunia, krisis pangan, ini krisis macam-macam. Wah, dunia sudah mati hancur. Macam-macam. Sekali lagi, dengarkanlah suara Tuhan lebih daripada suara dunia. Fokuslah pada Tuhan. Amin, saudara. Kuat dan teguh hati. Katakan, kuat dan teguh hati. Sekali lagi, kuat dan teguh hati. Sekali lagi, kuat dan teguh hati. Saudara, saya percaya kalau saudara terus kuat, teguh, jadi berhasil. Bangsa Israel juga sama. Yang 10 pengintai tidak kuat, tidak teguh. Lihat raksasa di sana, betul gak saudara? Kita gak bisa masuk, nekat masuk diinjak mati. Gak kuat, gak teguh hatinya. Banyak mengeluh dan akhirnya mereka nggak bisa dapat. Yosua dan Kaleb dikatakan mereka terus kuat dan teguh hati. Kuat dan teguh hati. Kuat dan teguh hati. Mereka berani berkata, yang raksasa yang menyertai mereka sudah lari. Yang menyertai kita adalah Tuhan. Menyertai kita. Tuhan yang ahlinya kalahkan raksasa. Tuhan yang ahlinya lakukan mujizat. Kuat dan teguh. Yosua dapat rema, kuatkan, teguhkan. Biar ini setiap saudara dan saya ada rema. Kuatkan, teguhkan hatimu. Amin. Kuatkan, teguhkan hatimu, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, komit dalam perjanjian Tuhan. Dalam Tuhan itu ada perjanjian. Tuhan berjanji ABCD. Tapi juga ada bagian kita. Kita harus lakukan ABCD. Misalkan gitu. Komit, saudara. Yang dari Tuhan kita imani. Kita imani. Misalnya keluarga, satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Komit. Tangkap, saudara. Tapi bagian kita, ya sebagai anggota keluarga, lakukan. Komit dengan bagian kita. Semua akan jadi kenyataan. Untuk kesehatan juga sama. Tuhan janji berikan kesehatan. Tapi kita juga seimbang, saudara. Gaya hidup yang merusak kesehatan, makan yang merusak, yaitu dihindari, saudara. Pelayanan Tuhan pakai aku luar biasa. Yang paling kecil, kalahkan, selamatkan banyak. Tapi juga harus taat, mau dipakai Tuhan, mau ikut som.
mau ikut pelatihan, mau ikut pemuritan, saudara, mau buka kelompok, mau cari jiwa, mau datang pengurapan. Loh, sungguh itu seimbang. Komit dengan apa? Perjanjian. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Yosua 1 tadi saya baca lagi 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan padamu oleh hambaku Musa. Ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terus lurus dengan firman Tuhan. Jangan kanan, jangan kiri. Pegang teguh. Ayat 8 diulangi lagi. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ucapkan janji Tuhan. Ucapkan janji Tuhan. Ini kairos Tuhan. Ini saatnya lompatan. Ini saatnya ngalami. Ya kasihkan dan anugerah. Tapi juga renungkan itu siang dan malam. Renungkan itu saudara. Siang malam. Jangan merenungkan yang negatif. Supaya engkau bertindak hati-hati. Saudara, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, kita bisa terus berjalan bagian kita. Sebab dengan demikian perjalananmu saudara akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Sekali lagi, perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Apa bedanya berhasil dan beruntung? Apa bedanya berhasil dan beruntung? Minggu yang lalu diajarkan kita akan berhasil kalau kita dapat pengurapan, kekuatan, hikmat. Dengan hikmat Tuhan kita mengerti apa yang dilakukan, berhasil. Dengan hikmat Tuhan berhasil. Dengan hikmat Tuhan berhasil. Lalu kekuatan kedua apa? Karunia, kasih karunia. Orang yang tidak terlalu pintar, masaknya ya biasa-biasa, tapi laris banget, diantri dari pagi gitu saudara. Ada tak saudara? Betul gak saudara? Oh biasa-biasa, tapi wah luar biasa. Karena berkat adalah dari Tuhan. Ya, karena semua ada dari Tuhan. Ada kasih. Beruntung itu seperti itu, karena dapat kasih karunia, karena diberkati oleh Tuhan. Ya, itu luar biasa. Jadi sekali lagi saudara semua berjuang sungguh. Mau maju, ya kerja sungguh-sungguh. Ya yang rajin sungguh-sungguh. Ya belajar sungguh-sungguh. Dalam segala keluarga saling mengasihi, saling mengampuni. Saudara, oh dalam pelayanan juga sama. Bangun kesatuan, berpikir positif, jangan negatif terus. Saudara. Ngomongnya perkataan iman. Jangan perkataan yang nyerang, jelekkan orang lain. Jangan, saling membangunlah engkau. Dikatakan oleh Tuhan. Saudara, untuk debat-debat gosip singkirkan saja. Enggak penting bagi kita, saudara. Ya, jadi terus komit pada perjanjian. Janjinya ditangkap, bagian kita lakukan. Saudara. Ulangan 8 ayat 17-18. Maka janganlah kau katakan dalam diri hatimu, kekuasaanku, kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang beri padamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarnya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Tuhan itu ingin menggenapi janjinya sejak dari Abraham. Tuhan sudah berjanji, Abraham, tinggalkan hidup lamamu, menuju satu tempat yang akan aku tunjukkan. Di sana aku akan berkati engkau luar biasa, sampai engkau jadi berkat luar biasa. Itu bagian Tuhan. Betul saudara ya? Ya, Abraham disuruh ambil satu langkah, perintah dari Tuhan, saudara. Jadi waktu kita melakukan firman, kita pasti dapat itu karena Tuhan mau menggenapi janjinya. Saudara, Tuhan gak pernah lalai. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Selalu dilakukan oleh Tuhan. Diberkati supaya jadi berkat. Diberkati supaya jadi berkat. Diberkati supaya jadi berkat bagi keluarga, daripada jadi beban bagi keluarga. Tuhan suka kita jadi berkat bagi keluarga, jadi berkat bagi anak-anak. Kalau sudah tua, jadi berkat bagi orang tua, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi sesama, jadi berkat bagi bangsa kita, jadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Tepuk tangannya lebih meriah. Nah, kalau secara keuangan apa yang bisa kita petik? Perjanjiannya banyak. Bisa tabur Tuhan. Itu sudah hukumnya Tuhan. Siapa tabur? Bagian Tuhan pasti memberkati, menuai. Tapi juga ada tentang perpuluhan. Maliaki 3 ayat 10, saudara dengar ya. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah bendara. Ini bagian kita. Bawalah seluruh, bukan sebagian. Persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan. Bukan di mana-mana, di rumah perbendaraan. Kenapa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi Tuhan itu ingin, rumah Tuhan itu cukup. Tuhan itu ingin gereja Tuhan itu cukup. Sehingga ada biaya untuk selamatkan jiwa. Sehingga ada biaya untuk melakukan banyak hal. Bawa itu bagian kita, saudara. Lalu dan ujilah aku, Tuhan berkata, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Itu tugasnya Tuhan, itu bagian Tuhan. Buka tingkap langit, curahkan berkat sampai kelimpahan, sampai kelimpahan, sampai kelimpahan. Tapi dengar, kita harus komit dengan bagian kita. Itu sudah pasti. Tuhan harus komit. Ya, Tuhan itu pasti, tinggal kita. Matius 23:23. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan setia. Sekarang sudah perhatikan, yang satu harus dilakukan. Yang satu itu apa tadi? Yang pertama, perpuluhan apa di sini? Yang satu atau yang perpuluhan harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan, dilakukan juga. Semua dilakukan. Perintah Tuhan itu juga. Yang penting ini saja, semua dilakukan. Jangan mencuri, dilakukan saudara. Berbuat baik, dilakukan saudara. Jangan sembah, dilakukan. Semuanya dilakukan. Dua-dua dilakukan semua. Ini perkataan Tuhan Yesus. Orang yang mengerti, dia melakukan, pasti ngalami. Kalau saya sudah sejak saya ikut Yesus, Tuhan, saya masih dapat uang sangu dari orang tua, saudara, karena membantu orang tua saya. Dari uang saku, saya sudah perpuluhan, terus, saudara, sampai saya mulai belajar usaha sendiri, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, utang si A, bulan depan utang B untuk nutup A, bulan berikutnya utang C untuk menutup B. Saya tetap perpuluhan, karena saya tahu itu adalah perjanjian dengan Tuhan. Buka tingkat langit, curahkan sampai kelimpahan. Dan saya faktanya, sekalipun dulunya gali lubang, perusahaan saya makin diberkati, makin maju, makin maju, makin maju, makin maju, makin maju. Setelah maju sekali, Tuhan panggil saya jadi gembala sidang. Itu sulit secara daging, saudara. Tapi sekali lagi, saudara, saya belajar terus. Sekarang saya sudah jadi gembala sidang. Saya lihat orang yang sungguh-sungguh dan tidak, itu beda. Karena kuncinya itu di hati, saudara. Tuhan itu lihat hati kita. Sangat peka sekali dengan hati. Ketulusan atau tidak, kesungguhan atau tidak. Maka dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai alergi dengan pengajaran tentang keuangan. Di gereja kita ada bulan-bulan ngajar tentang keluarga, ada bulan-bulan ngajar tentang iman, ada bulan tertentu mengajar pertumbuhan manusia roh kita, ada bulan tertentu mengajar ketulusan, saudara, kekudusan, ada bulan tertentu Roh Kudus, saudara. Juga ada bulan tertentu ngajar tentang keuangan. Malah kalau saya lihat sudah 1 tahun 4 bulan. Karena seri khotbah keuangan tahun yang lalu itu Februari. Sekarang Juni. Jadi sudah 1 tahun 4 bulan. Saudara, saya percaya ini juga sama. Tentang keluarga penting. Tentang manusia roh penting. Tentang Roh Kudus penting. Tentang kasih penting.
tentang kekudusan penting, tentang keuangan juga penting. Betul saudara, sajak saudara bisa tangkap. Jadi jangan alergi dengan hal seperti itu saudara. Ya ini malah sudah 1 tahun lebih. Ya 4 bulan baru keuangan. Saya ingin share sedikit saudara bisa tangkap kenapa. Ya saya kadang-kadang mengajar tentang keuangan. Supaya anak-anak Tuhan bisa dapat berkat. Karena dulu saya pengusaha tadi. Waktu usaha sedang maju Tuhan panggil jadi gembala sidang, saudara. Waktu saya jadi gembala sidang, saudara, saya itu, saudara, paling anti khotbah tentang keuangan. Saya nggak mau nanti dicap, Pak Obaja, ini kondisi resesi, baliknya cepet banget loh, pinter gereja, katanya gitu, saudara. Jadi cari uang di gereja, seolah gitu. Jadi saya nggak pernah mau khotbah tentang keuangan, supaya tidak dianggap saya itu jadi pendeta untuk cari uang, supaya nggak dianggap wah saya ini khotbah keuangan tujuannya supaya uangnya masuk untuk kantong sendiri. Saya anti, nggak pernah mau khotbah tentang keuangan. Ya nanti takutnya orang berprasangka salah. Satu hari kita sedang ada sidang majelis daerah, saya ngikutinya. Lalu Pak Yohan Hadi Prayitno Semarang GIA Pringgading, dia sedang khotbah. Dia sampaikan bagaimana ya GIA itu bisa mengalami terobosan, bisa mengalami kemajuan. Saudara, diawali dari pendirinya namanya Tan Hock Chuan. Mungkin masih family, mungkin saudara. Karena ya sama Tan Tojen mungkin masih familinya Tan Tojen gitu saudara. Nah ceritanya dia bangun gereja, dia berjuang, gak pernah maju-maju. Sekian lama keadaannya berat sekali. Satu hari dia mimpi ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia ngobrol dengan Tuhan Yesus. Wah dia senang bisa ketemu Tuhan Yesus. Bisa ngobrol senang sekali. Tapi tiba-tiba dari arah jauh datang satu orang yang kelihatan wah sangat kasihan sekali, sangat menderita sekali, sangat kekurangan sekali, sangat miskin sekali. Tuhan Yesus lihat dia sampai geleng-geleng, kasihan sekali. Kok ada ya dombaku di dunia kok sampai seperti ini, kekurangannya, laratnya, kasihan dia. Lalu tanya, kamu ini waktu di dunia gerejamu mana? Pendetamu siapa? Lalu orang itu berkata, GIA, ya katakan Gereja Isa Al-Masih. Pendetaku, ya itu. Jadi Tan Hock Chuan itu pendetaku. Tuhan Yesus itu dari lihat orang ini kasihan, ganti lihat Tan Hock Chuan, marah dia. Aku percayakan padamu, dombaku. Kenapa engkau tidak ngajari? Bagaimana bisa mendapatkan berkat yang sudah aku sediakan? Sampai dia tidak tahu, sampai dia tidak dapat berkat, sampai dia menderita, sampai kekurangan seperti itu. Sudah dengar, Tuhan marah. Lalu Tan Hock Chuan berkata, Tuhan, aku itu nggak enak jadi gembala sidang kok khotbah uang. Nanti disangka, wah tujuannya ini, persembahannya macam-macam. Tuhan marah, kamu egois, kamu melindungi dirimu sendiri. Supaya dianggap pendeta baik, supaya dianggap pendeta tidak mata duitan. Kamu melindungi dirimu, tapi korbankan dombaku. Engkau tidak mengajari, sehingga dia tidak tahu. Sehingga dia terus menderita kekurangan. Dimarahi dia saudara. Kenapa saudara? Saya selalu katakan, semua berkat yang disediakan oleh Tuhan tidak otomatis anak Tuhan dapat, siapapun enggak. Pengampunan, keselamatan, orang harus ngerti. Lalu dengan iman, aku terima pengampunan, aku terima keselamatan baru dapat. Enggak ngerti enggak dapat. Sama, berkat juga sama seperti itu. Maka Tuhan marah. Waktu dimarahi oleh Tuhan, dia kaget bangun. Setelah dia bangun, dia tersungkur. Dia minta ampun pada Tuhan. Tuhan, aku salah. Aku melindungi diri. Aku korbankan domba. Dia berjanji, aku mau ajari mereka. Untuk supaya bisa tahu bagaimana bisa dapatkan berkat yang sudah aku sediakan. Yesus rela menderita, Yesus rela kena kutuk, Yesus yang kaya dijadikan miskin supaya kita bisa keluar dari kemiskinan. Diajarkan. Setelah dia mulai ajarkan, jemaat mulai tahu
jemaat mulai melakukan, jemaat mulai diberkati, jemaat mulai berhasil, jemaat memberi persembahan pada gereja, gereja mulai berhasil, jemaat maju, gereja maju, jemaat maju, gereja maju, jemaat maju, gereja maju. Sudah tepuk tangan. Tapi saat itu saya kaget. Tuhan Yesus nunjuk saya langsung, kamu juga pendeta yang gak berani khotbah uang. Lindungi dirimu sendiri. Kamu egois supaya dicap pendeta yang baik, tapi kamu korbankan dombaku. Marah Tuhan. Saya kaget juga saudara. Saya lalu minta ampun pada Tuhan. Saya nangis. Tuhan, aku mau ajarkan. Sekalipun itu resiko bagi aku. Mungkin orang akan mengira aku tujuannya cari uang. Mungkin akan ada tuduhan-tuduhan. Tapi ya sudah, itulah harga sebuah pelayanan. Itulah pengorbanan untuk kita melayani. Kadang-kadang dicerca, kadang-kadang difitnah. Oke, itu yang buat saya itu ngajar. Mengapa perlu diajari jemaat? Supaya jemaat tahu bagaimana bisa menerima korban Tuhan di atas kayu salib. Dia disakiti supaya kita disembuhkan. Dia rela kena kutuk supaya kita keluar dari kutuk saudara. Dia rela semua yang tidak baik supaya kita terima yang baik. Dia rela dijadikan miskin sekalipun dia kaya supaya kita keluar dari kekurangan, keluar dari kemiskinan, bisa diberkati jadi berkat. Seperti anak-anak Abraham. Itu awalnya kenapa saya ngajar tentang berkat, tentang keuangan. Karena itu tugas saya sebagai gembala sidang yang mengembalakan dombanya Tuhan. Tuhan ingin dombanya dibawa pada rumput yang hijau. Bukan rumput yang kering. Bukan rumput yang layu. Bukan gak ada rumput. Tapi rumput yang hijau. Air yang terang. Saya baru saja berapa hari kagum lagi. Ya, dengan satu jemaat mengalami lompatan luar biasa. Ini jemaat sudah lama, sejak awal juga saudara. Dia berkata, sejak dia bergabung di gereja kita, terus dia percaya firman Tuhan, rema, ditangkap terus. Sejak saudara beli gedung Biskup Setar, dia juga ya enggak diam, ikut janji iman, ikut janji iman, ikut janji iman. Sampai setelah selesai, lalu dia tetap janji iman, tetap janji iman. Lalu pembangunan gedung ini, saudara, dia tetap janji iman, janji iman. Sampai gedung ini selesai, tapi masih kurang bayar utang 20 miliar karena dipinjami. Tetap dia janji iman untuk mengembalikan utang, janji iman. Sampai semua utang sudah selesai, sampai di gereja tidak ngadakan janji iman, tapi dia berkata, aku tetap janji iman. Aku tetap janji iman sampai sekarang. Saya itu bingung tuh saudara, kaget. Jadi sejak gereja berdiri sampai sekarang janji iman gak pernah berhenti. Ya, lalu saya tanya, di gereja sudah gak ada orang yang terima kok. Janji imanmu gimana? Oh, saya transfer lewat bank, kirim lewat transfer bank. Ya online itu saya kasih kata-kata janji iman, gitu saja. Saya kaget saudara. Luar biasa. Tapi saya lihat hidupnya dari bawah diangkat, 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 diangkat. Dia diberkati, saya lihat diberkati. Bahkan bukan itu yang saya lihat, berkat itu sampai anak cucu. Saudara, berkat itu sampai anak cucu. Dan berkat itu saudara jangan salah, berkat itu bukan hanya uang saja. Kadang-kadang berkat itu perlindungan, itu berkat. Kadang-kadang berkat anaknya baik-baik loh, keluarga, itu berkat. Berkat itu luas saudara. Dikatakan banyak, ya ada berupa uang, bisa berupa yang lain. Tapi Tuhan itu pasti. Nah sekarang saya cerita anaknya, dia berkata, luar biasa Pak, berkat itu sampai anak-anaknya cucu. Anaknya dengan teman-temannya buka kafe, diberkati Tuhan sekarang jadi 9. Dan pasti punya goal tahun ini tambah 3 jadi 12. Mungkin karena prinsip 12, mungkin gitu saudara. Tapi goalnya 12. Saya kan sudah kagum. Tapi cerita lagi, enggak cuma itu. Anaknya waktu sekolah luar negeri punya teman, sudah pulang tinggalnya Jakarta. Lalu juga sama, join kerja lagi, buka lagi kafe. Sekarang
sudah 48 outlet. Dia bilang visinya 60. Saudara dengar ya, Tuhan itu pasti. Kita manusia yang sering gak pasti. Sekali lagi ya, hati. Orang memberi pun hati. Hati yang karena cinta atau bukan. Hati yang tulus atau tidak. Semua karena hati. Kalau saudara bisa tangkap, saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara akan mengalami kasih karunia. Tadi saya ceritakan, ya kami sekeluarga itu sudah sejak dari awal. Kalau saya perpuluhan, saudara, itu sudah sejak dari awal. Saya bantu ya orang tua saya. Akhirnya anak-anak saya didik sejak kecil perpuluhan. Perpuluhan kenapa? Saya tahu. Saya sudah ngalami. Sudah lakukan, sudah ngalami. Kalau yang enggak melakukan, enggak ngalami, saudara. Atau melakukannya salah, enggak ngalami, saudara. Tapi kalau lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan benar, pasti alami. Semua anak-anak saya sebetulnya nggak mau cerita, tapi karena terlalu banyak sekali, ya kadang-kadang serangan dari ABCD, saya ingin cerita. Tapi sekali lagi, saudara, untuk melindungi saudara. Saudara sudah tahu sejak awal, ya saya dan istri semua sejak dari dipanggil Tuhan, tinggalkan perusahaan, ya sejak beli gedung Biskup Setar, istri saya semua dikerahkan. Waktu nyicil dia masih harus yang bayar cicilan anak-anak saya. Bu Maria itu waktu menikah, saya beri rumah di Solo Baru, diberikan rumahnya juga sama untuk pembangunan ini. Semualah tiga anak saya itu melakukan sesuatu yang luar biasa. Bagi saya juga sama. Kalau saudara hampir dikatakan semua sudah diserahkan pada Tuhan. Saya juga sudah, anak-anak sudah ditata semua. Jadi sebetulnya saya itu sudah tidak punya harta lagi seperti pengusaha. Saya dan istri itu hanya menyisakan untuk hari tua saya dan istri. Kadang-kadang orang keliru. Hanya itu. Kenapa? Tadi untuk pembangunan gedung Setar, lalu juga dilanjutkan lagi gedung ini, lalu juga setelah itu masih uang untuk membayar cicilan 20 miliar yang pinjam. Setelah itu alokasikan, belikan tanah. Jadi kalau orang berkata untuk Pak Obaja itu keliru, saudara. Sekali lagi saya cerita bukan untuk apa. Saya sebetulnya tidak pernah mau cerita. Sejak dulu tidak pernah mau cerita. Tapi saya dengar ada banyak itu. Untuk apa? Melindungi saudara dari pikiran yang salah. Untuk apa? Melindungi saudara dari berita-berita yang menuduh. Berita-berita yang menyerang. Sehingga saudara terus komit dengan Tuhan. Sehingga saudara terus berjalan dalam Tuhan. Sehingga saudara terus melekat pada Tuhan. Sehingga saudara bisa dapat kasih karunia. Betul? Bagi saya, istri saya, ya memang kita. Nanti yang penting untuk hari tua sudah cukup. Karena saya juga nggak mau besok minta-minta dengan anak, nggak mau. Saya sediakan sendiri untuk hari tua kita berdua. Saudara, yang tak punya banyak yang mau apa, meninggal ya ditinggal. Sama saja, betul nggak? Biarlah semua yang ada untuk kemuliaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Sejak kita bergandengan tangan, kerjakan pekerjaan Tuhan. Kita bergandengan tangan, lakukan yang diperintahkan Tuhan. Saudara akan lihat Tuhan yang berkarya. Semua bangkit berdiri. Saya mau doa untuk setiap saudara. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Mulai datang di hadapan Tuhan, saudara. Dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus, saudara. Sekarang datang di hadapan Tuhan. Mulai berkata kepada Tuhan, apa yang Tuhan katakan saudara terimalah. Apa yang ada dalam hati saudara sampaikan pada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Hamba-Mu sudah sampaikan Tuhan apa yang Kau ingin hamba-Mu sampaikan. Tuhan, biarlah Engkau sedia menjadikan ini pembukaan ilahi yang Tuhan bukakan. Tuhan yang pakai ini untuk menjadi pewahyuan bagi setiap kami. Bukan dengan otak, tapi dengan pewahyuan ilahi daripada Tuhan. Tuhan, jadikan firman-Mu rema bagi setiap kami. Rema bagi setiap kami. Ini waktunya datang. Ini kairosnya sudah datang. Tuhan, ini saatnya Tuhan. Engkau bawa kami mengalami lompatan lagi. Mengalami lompatan lagi. Mengalami lompatan lagi. Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan. Yang belum mengalami, biarlah saat ini
Tuhan beri hikmat, Tuhan beri pengurapan, mengalami lompatan Tuhan. Oh, beri pengurapan khusus, beri hikmat, beri Tuhan kasih karunia dalam hidupnya. Karena kemurahan Tuhan bawa lompatan, beri keberanian untuk nyebrang sungai Yordan. Beri Tuhan keberanian, semangat, kemauan seberangi sungai Yordan, seberangi keterbatasan, buang semua kemalasan Tuhan, supaya bisa dipakai oleh Tuhan lebih lagi Tuhan, supaya hatinya teguh, tidak goyah. Yang goyah Tuhan beri lagi pengurapan, beri lagi keteguhan. Setiap jemaat teguh hatinya, tidak goyah, tidak menyimpang kanan kiri, berjalan dalam Tuhan. Pegang kuat-kuat perjanjian, pegang kuat-kuat. Tuhan yang berjanji pasti, Tuhan Kau yang berjanji pasti. Kami akan lakukan bagian kami Tuhan, kami akan lakukan bagian kami. Kami tidak mau menyimpang, kami akan lakukan Tuhan apa yang harus kami lakukan. Dan Kau sudah pasti, Kau buka tingkat langit, Kau yang mencurahkan anugerah-Mu, Kau mencurahkan kasih setia-Mu. Kau yang berkarya, Kau yang berkarya, Kau yang berkarya, Kau yang berkarya, Kau yang berkarya. Pengurapan-Mu turun di tempat ini, pengurapan-Mu turun atas setiap orang yang ikut online dimanapun berada. Oh, di kota ini, luar kota, luar pulau, luar negeri, pengurapan Tuhan turun. Tuhan, pengurapan mengalami lompatan, lompatan iman, lompatan kasih, lompatan kekudusan, lompatan rohani, lompatan keuangan, lompatan Tuhan, bawa jadi kepala Tuhan, naik dan naik lagi Tuhan. Orala pasakara, pasakara, hirala pasah, hirala pas, beri rema Tuhan, beri Tuhan perkataan ilahi. Engkau yang berkata-kata, Kau beri pewahyuan, Kau yang tuntun kami hidup dalam roh, hidup secara profetik, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, hidup secara profetik, melayani secara profetik. Orala pasakara, pasah, orala pasakara, pasah, hirala pasakara. Sama kami bangkitkan, menjadi laskar-Mu yang luar biasa. Terjadi kebangkitan rohani. Setiap kami dipakai oleh Tuhan, bagian dari kegerakan, bagian yang dipakai Tuhan. Lawatan air zaman, revival air zaman, Tuhan air zaman, lompatan air zaman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang nyata pada setiap kami. Ajar kami setia, ajar kami terus taat, ajar kami terus melekat padamu, berjalan dalam tuntunan-Mu. Engkau pakai hidup kami, Engkau pakai semua yang ada untuk membalas cinta kasih-Mu. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan kami doakan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita pujikan pujian bagi Tuhan. Kami mau terima firman-Mu Tuhan, kami mau terima janji-Mu Bapa. Haleluya. Tuhan mengadakan perjanjian. Satu suara. Kau mengadakan perjanjian di depan seluruh
Terima kasih Tuhan, kasih kami anugerah yang luar biasa. Tuhan, kami tangkap firman-Mu. Kami pulang membawa perjanjian-Mu. Kami tangkap pengurapan. Ada lompatan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Buka hati saudara dan terimalah berkat. Diberkati saudara semua oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan lompatan yang daripada Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Kesaksian pelayananmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Oh, diberkati keuanganmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Seluruh kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, kata bersama. Amin.